Warga Gampung Miru, Lamredup, Kabupaten Aceh Besar menggagalkan upaya pencurian ternak siang bolong. Mereka ditangkap warga di perumahan bantuan Arab Saudi, Kecamatan Baitusalam pada Rabu sore pekan lalu. Penangkapan dua pencuri kambing berawal dari kecurigaan warga saat melihat keduanya membawa karung sambil mendorong sepeda motor yang mogok. Saat didekati, ternyata dalam karung sudah ada seekor kambing yang diduga baru saja dicuri dari salah satu tempat di kampung mereka. Usai ditangkap, pelaku berinisial M dan S diserahkan ke kantor Polsek Baitusalam. Selain pelaku, warga juga menyerahkan barang bukti seekor kambing dan satu sepeda motor yang digunakan pelaku. Informasi dari masyarakat, kambing tersebut memang sudah dinaikkan ke atas sepeda motor, memang segera mau dibawa. Nah, pada saat di perjalanan ternyata sepeda motornya mati, sehingga masyarakat salah satunya menyamperin, melihat di karung tersebut ada yang bergerak-gerak. Pada saat diperiksa ternyata isinya adalah kambing. Pelaku diduga dua orang, yang berinisial M, yang satu lagi yang berinisial. Warga yang mengetahui penangkapan pencuri ternak berdatangan ke Polsek untuk melihat pelaku dari dekat. Apalagi selama ini pencurian ternak telah meresahkan warga karena bukan saja terjadi saat malam tapi juga siang hari. Akibat perbuatannya, pelaku diancam pasal 363 KUH Pidana tentang pencurian dengan pemberatan dan ancaman hukuman maksimal penjara selama 5 tahun. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Gebiar 80 tahun kemerdekaan resmi. Meski upacara puncak ulang tahun ke-80 kemerdekaan RI telah lewat, suasana kemeriahan Agustusan masih terasa. Ribuan warga di Kabupaten Aceh Tamiang mengikuti jalan sehat dalam rangka HUT Proklamasi Kemerdekaan RI pada Minggu pagi. Antusias warga mengikuti jalan sehat sambil berburu undian berhadiah ratusan juta masih terasa. Di Desa Kebun Tanjung Sementoh, Kecamatan Karangbaru, para peserta jalan sehat bukan hanya orang dewasa, tapi juga anak-anak. Peserta anak-anak berjalan di depan, disusul orang tua. Peserta mendapatkan satu kupon di lokasi untuk menguji keberuntungan. Alasan saya mengikuti acara ini untuk memeriahkan acara ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Kami hadir di sini, saya selaku warga Kebun Tanjung Sementoh hadir di sini untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan RI yang ke-80. Harapannya Indonesia ke depannya semakin maju, rakyatnya semakin makmur, dan keadilan tercipta dengan seadil-adilnya. Undian berhadiah menyediakan peralatan elektronik rumah tangga, diantaranya mesin cuci, lemari es, dan kompor gas. Usai jalan sehat, para peserta mengikuti senam tabola Bali. Jadi hari ini Desa Kebun Tanjung Sementoh mengadakan kegiatan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80 tahun yang dihadiri oleh peserta sebanyak 1.000 orang yang hadir, yaitu kegiatannya dimulai dari jalan santai hingga nanti pembagian kupon door prize. Dan kegiatan ini sangat antusias diikuti mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Animo peserta mengikuti jalan sehat semakin menambah semarak pesta rakyat di tanah air. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Tamiang.
5 hari dilanda bentrokan, ratusan pengungsi korban bentrokan masih mengungsi di lokasi pengungsian. Mereka kini ditampung di salah satu lokasi di kawasan Desa Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Selama di pengungsian, warga mulai ditimpa berbagai persoalan, di antaranya masalah kesehatan. Selain itu, masalah trauma juga masih dirasakan, terutama anak-anak pengungsi akibat bentrokan saat itu. Untuk menyembuhkan trauma tersebut, beragam cara dilakukan personel polisi wanita atau Polwan, Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, dengan memberikan penyembuhan trauma kepada anak-anak Desa Hunut. Puluhan anak-anak pengungsi begitu antusias mengikuti kegiatan ini. Selain penyembuhan trauma, dalam kegiatan ini, korban bentrokan juga diberi edukasi terkait bentrokan. Kami dari Polwan Polresta Pulau Ambon ke sini untuk melaksanakan kegiatan trauma healing kepada para pengungsi. Di sini kami terkhusus untuk anak-anak supaya mereka tidak trauma. Kita memberikan pertumbuhan, kita memberikan keceriaan pada anak-anak, kita memberikan seks pada anak-anak bisa ceria dalam hal tidak trauma dengan kejadian yang kemarin. Kalau dari mereka memang masih trauma, mereka masih merasakan ketakutan juga, tapi berjalan waktu mereka sudah tidak lagi merasakan itu. Kami datang di sini untuk mereka ceria kepada anak-anak di sini. Rabu lalu, belasan rumah warga Desa Hunut, Kecamatan Baguala, Ambon habis dibakar massa. Bentrokan yang diduga akibat balas dendam ini mengakibatkan 2 terluka dan belasan rumah terbakar. Bentrokan juga memaksa ratusan warga mengungsi. Muhammad Sarusunet melaporkan dari Ambon. Awas medak. Rabe. Ada berapa mana? Yang catat nanti. Warga Kota Piru, Kabupaten Seram bagian Barat, mengincar sembako murah yang digelar Polres Seram bagian Barat. Pasalnya, harga di pasar murah relatif lebih terjangkau dari pasar biasa. Harga beras SPHP atau beras untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan, kemasan 5 kg, dijual Rp67.500 per karung. Sedangkan di pasar biasa dijual Rp80.000 per karung. Warga setempat serta pelintas mengaku sangat senang dengan kegiatan ini, karena sangat membantu kebutuhan warga di saat harga kebutuhan pokok terus naik. PSBB Polres Seram bagian Barat sedang melaksanakan gerakan pangan murah, yang mana kita menjual kepada masyarakat yaitu beras dari Bulog dengan harga Rp67.500 per 5 kilo. Jadi kalau 1 kilo itu harganya Rp13.500, dan ini tentunya kita jual dengan tujuan untuk memberikan kepada masyarakat kesempatan bisa merasakan beras yang baik, yang sehat dan enak. Biasa beli di toko ini kanal berapa? Kalau biasanya 5 kilo itu 70 lebih atau 80 lebih. Kalau 24 kilo 300 lebih sampai 400. Kalau ini berapa? Ini 67.500. Jadi merasa terbantu ya dengan. Iya. Pemerintah diminta gencar menggelar gerakan pangan murah beras SPHP karena sangat membantu warga. Tim Liputan melaporkan dari Seram bagian Barat. Kejutan bagi SCTV dalam rangka HUT ke-35 SCTV diberikan kepada anak kedua pasangan, Juan Everto Tuhumuri dan Fabio Tentilo Pulalan di Ambon, karena lahir bersamaan dengan ulang tahun SCTV.
Tepat pukul 00:03 waktu Indonesia Timur, bayi perempuan mungil dengan panjang 46 cm dan berat 2.160 gram, anak kedua pasangan Juan Everto Tuhumuri dan Fabio Tentilo Pulalan ini lahir di ruang bersalin Rumah Sakit Gereja Protestan Maluku atau GPM Kota Ambon. Belum usai bahagia atas kelahiran anak kedua mereka, kebahagiaan lain datang ketika tim SCTV menyambangi keluarga ini untuk memberikan kejutan dengan memberikan berbagai hadiah berupa 3 paket alat kebutuhan bayi, serta uang tunai 5 juta rupiah untuk biaya persalinan. Keluarga bersama orang tua bayi pun terharu ketika menerima hadiah kejutan ini. Bagi mereka, bantuan yang diberikan SCTV sangat membantu keluarga mereka untuk biaya persalinan dan pengobatan selama di rumah sakit. Sangat saya ada ekspek sedikit. Sangat berterima kasih untuk bantuan dari SCTV. SCTV semoga lebih maju, lebih sukses, dan menjadi nomor 1 untuk televisi di Indonesia. Selain di Kota Ambon, keberuntungan serupa juga diberikan kepada 35 bayi lain di tanah air karena lahir pada ulang tahun SCTV ke-35 24 Agustus kemarin. Juhri Samaneri dan Muhammad Syarul Sunet melaporkan dari Ambon. Pelaku berinisial RAP berusia 47 tahun ini merupakan anggota komplotan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Dirinya diringkus setelah kedapatan mempekerjakan 3 wanita sebagai pemandu lagu pada warung diskotik di Labanan, Teluk Bayur. Ironisnya, salah satu korbannya merupakan anak di bawah umur. Kanit PPA Polres Berau menyatakan modus pelaku yakni dengan merekrut korban dari tempat asalnya yakni dari Semarang, Jawa Tengah. Janjinya para korban ini akan dipekerjakan sebagai pelayan toko. Tidak curiga dengan sikap perekrutnya, korban bersama 2 temannya berangkat menuju Berau. Mereka menjadi kaget saat dipekerjakan sebagai wanita penghibur di tempat hiburan malam. Ibu ini menerima aja. Ya, korban itu bertiga dari Semarang ke sini. TPPO, ya, TPPO-nya kan di Semarang. Rekrutmen, ya kan, menampung, mengangkut, mengirimnya dari Semarang. Di sini menerima. Setelah sampai di sini, ada tamu, melayan tamu. Jadi selama ini yang dibawa si pelaku ini baru 1 orang, Pak?
Bukan. Sebelumnya Si korban itu ke sini 3 orang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Puluhan relawan ambulans di Samarinda diberi pelatihan tentang bantuan hidup dasar. Pelatihan yang melibatkan sejumlah dokter itu berlangsung di Rumah Sakit Hermina, Samarinda, Minggu siang. Pihak rumah sakit menyatakan pelatihan ini memiliki arti penting untuk membantu pasien. Lebih dari itu, para relawan yang merupakan mitra kerja dari rumah sakit ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensinya. Oleh sebab itu, sudah seharusnya jika mitra kerja ini diberi bimbingan tepat terkait penanganan kondisi darurat. Hari ini kita melakukan kegiatan pelatihan untuk tim relawan pelatihan bantuan hidup dasar. Sehingga kalau menurut undang-undang ya, tahun 2009 nomor 36 bahwa untuk pelayanan kesehatan itu mencakup bagaimana kita memenuhi standar pelayanan kesehatan, di mana teman-teman relawan nanti diharapkan bisa meningkatkan kompetensinya untuk membantu pasien-pasien yang datang ke Rumah Sakit Hermina Samarinda. Mendapat tambahan secara gratis dari rumah sakit membuat para relawan bersemangat. Terlihat dari peserta yang datang ini, ternyata tidak hanya dari Samarinda, namun ada juga dari Kutai Kartanegara dan Bontang. Kami dari relawan Batua atau RSP merasa terbantu dengan adanya pelatihan seperti ini untuk kelanjutan kemanusiaan bagi kami di Batua. Di Batua tuh biasanya banyak betul Kak peristiwa atau seperti apa? Kalau untuk kecelakaan sangat banyak Pak. Karena di lintasan kami itu lintasan pacu, maksudnya lintasan yang laju dan kebanyakan mobil yang lalu lalang dan masyarakat juga. Apalagi kalau di saat senja atau pagi itu ada sejenis karyawan-karyawan yang akan masuk atau keluar dari perusahaan. Sebelum pelatihan praktik, para relawan dari berbagai satuan ini pun diberi pengetahuan teori. Ini dinilai penting agar para relawan ini memahami lebih detail tentang teknik penanganan dan pertolongan pada korban yang mengalami gangguan pernapasan dan sejenisnya. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Panti jompo di kawasan Sepinggan, Balikpapan inilah yang menjadi sasaran siswa Setukpa atau Sekolah Pembentukan Perwira Polri, Angkatan 54 Gelombang 2 Polda Kaltim. Di tempat tersebut, para siswa ini melakukan bakti sosial dengan membagikan sembako dan bersilaturahmi. Bagi penghuni panti, kehadiran para siswa Setukpa ini sangat menghibur. Hal itu diungkapkan oleh salah satu penghuni yang sudah 4 tahun tinggal di panti tersebut. Tinggal di sini hampir 4 tahun. Nggak kurang, nggak lebih 4 tahun. Keluarga ada di mana, Bu? Keluarga wonten dusun. Di Jawa. Oh. Ibu tinggal di Balikpapan sudah lama? Berapa lama sudah, Bu? 5 tahun. 5 tahun. Ya. Salah satu siswa Setukpa menyebut bantuan sembako yang diberikan saat Hari Kemerdekaan ini merupakan wujud syukur. Mereka menilai langkah ini dinilai penting lantaran berbagai situasi yang dinikmati saat ini merupakan hasil jerih payah dan perjuangan dari para pendahulunya. Hari Juang itu kita mengenang jasa-jasa pahlawan dengan
ibu-ibu angkat kita, orang tua angkat kita yang sedang ini berusia tua mungkin lebih tahu tentang perjuangan sebelumnya. Kita sebagai generasi penerus harus selalu mengingat, mengenang jasa-jasa pahlawan tersebut. Dalam artian untuk membantu sembako, keperluan, mudah-mudahan dari rekan-rekan, teman-teman siswa gelombang angkatan 54 gelombang kedua ini dapat meringankan beban mereka. Untuk sembako yang diberikan kali ini mulai dari beras, mie instan, gula, minyak goreng, dan telur. Mereka berharap dengan bantuan sembako ini dapat meringankan beban para penghuni panti. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Tiga tersangka kasus pembunuhan sopir angkutan umum di Wamena pada hari Jumat diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jayawijaya. Ketiga tersangka masing-masing Askemabel, Anus Aso, dan Nixon Matuan diserahkan Satuan Tugas Operasi Damai Kartens setelah berkas mereka dinyatakan lengkap atau P21. Penyerahan dilakukan secara bertahap mulai dari Anus Aso di Bandara Wamena sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Kemudian Askemabel pukul 10:55 waktu Indonesia Timur. Dan terakhir Nixon Matuan pukul 11:25 waktu Indonesia Timur di Lapas Kelas 2B Wamena. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Yusuf Sutejo mengatakan penegakan hukum terhadap kelompok pelaku kekerasan akan terus dilakukan secara tegas dan terukur. Tiga tersangka anggota KKB ini terlibat dalam pembunuhan seorang sopir angkutan umum bernama Mukhtar Layuk yang terjadi pada 5 November 2024. Riantonai melaporkan dari Jayawijaya, Papua Pegunungan. Sebagai bentuk kepedulian terhadap pendidikan di Bumi Cendrawasih, Balai Penjamin Mutu Pendidikan meluncurkan aplikasi digital berbasis website. Aplikasi ini bernama Kawan Setia Berbagi Informasi atau KASBI. Aplikasi ini berisi informasi terkait kurikulum serta referensi 8 program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kepala BPMP Papua, Jono Simangunsong, mengatakan aplikasi KASBI bertujuan mempermudah komunikasi, mempercepat akses informasi dan meningkatkan efektivitas pelayanan kepada guru, kepala sekolah, pengawas, serta masyarakat umum. Supaya tidak terjadi lagi miskonsepsi ya, karena sekarang ini kan banyak tulisan-tulisan di internet ya. Nah, KASBI ini salah satunya
channel yang bisa memastikan bahwa sumber belajar bagi guru dan anak-anak itu adalah memang sesuai dengan buku teks utamanya. Jadi tidak menggunakan buku-buku yang mungkin bisa jadi diterbitkan siapa begitu ya. Nah, sekarang apalagi sekarang kan dengan teknologi era sekarang ini sangat mudah mencari sumber-sumber buku yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila seperti itu. Ketua PGRI Papua, Elia Waromi, menyambut baik aplikasi Kasbi sebagai sarana berbagi informasi pendidikan. Menurut Elia, aplikasi ini sangat membantu guru di tanah Papua dalam memperoleh informasi yang akurat. Berterima kasih kepada BPMP Papua yang telah menggagas aplikasi ini. Ini adalah aplikasi untuk informasi yang bisa diambil oleh Bapak Ibu guru di tanah Papua. Ini sangat menolong karena dari sini aplikasi ini bisa memberikan informasi aktual, informasi yang benar-benar terukur yang bisa diakses oleh Bapak Ibu guru. Kami mendorong kepada semua Bapak Ibu guru di tanah Papua untuk bisa mengakses websitenya BPMP atau masuk di nomor yang sudah dikasih. Aplikasi Kasbi membantu para pendidik karena akan mempermudah mereka mengajar para siswa di sekolah. BPMP Papua optimis kualitas pendidikan di tanah Papua akan terus meningkat seiring dengan semakin cepatnya arus informasi yang lebih cepat dan akurat. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Hasil rekapitulasi suara tingkat provinsi pada pemilihan gubernur Papua telah resmi ditetapkan. Paslon 01 Benhur Tomimano Konstan Karma menyatakan akan membawa hasil rekapitulasi ini ke Mahkamah Konstitusi. Mereka mengklaim telah mengantongi berbagai bukti dugaan kecurangan yang terjadi saat pemungutan suara ulang pada 6 Agustus lalu. Namun, BTM juga mengkritisi pelaksanaan PSU yang dianggapnya penuh dengan kejanggalan. Ia menyoroti adanya penghapusan angka-angka suara dengan tip X yang merugikan rakyat Papua. Tanpa peduli hujan atau panas, kita melihat orang-orang tua yang rentah duduk di rumahnya berdoa dalam kesunyian malam. Semua itu adalah bukti demokrasi sejati lahir bukan dari istana megah, tapi dari bawah, lahir dari rakyat, lahir dari hati yang tulus, dan itulah kekuatan kita. Kita tidak lagi menghitung luka, karena yang lebih penting adalah menjaga harapan. Kita tidak lagi mengulang cerita yang melukai hati, karena kini kita melangkah dengan satu tujuan, menjemput kebenaran di Mahkamah Konstitusi. BTM juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan menghargai aparat yang menjalankan tugas dengan netral. Usai melakukan registrasi pendaftaran di MK, paslon BTM CK diberikan waktu sekitar 2 pekan untuk mengumpulkan bukti-bukti. Selanjutnya akan bersidang di MK pada awal September mendatang. Pekan lalu, KPU Papua telah menyelesaikan rekapitulasi berjenjang tingkat provinsi dan menetapkan hasil paslon Matius Fakiri unggul sekitar 4.000 suara dari lawannya Benhur Tomimano Konstan Karma. Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.